HB-nya itu terbalik gitu. Kak, aku udah telat, udah 70 hari tapi masih negatif, itu kenapa ya? Nah, buat kalian yang tamu bulanannya nggak lancar, kayak Kak Fa, ya, aku sarankan kalian buat minuman rimpang guys di rumah. Di aku PCOS, aku haidnya itu kadang sekali 4 bulan, sekali 3 bulan gitu. Nah, yang aku lakukan adalah buat minuman rimpang di rumah, jahe, kunyit, serai, lengkuas. Jadi ini benar-benar ngebantu aku banget gitu. Tapi memang harus konsisten kalian buatnya ya. Aku awal-awal kemarin buatnya konsisten setiap pagi. Nah, sekarang kan udah lancar. Jadi aku buatnya paling sekali seminggu gitu. Karena tamu bulananku sudah lancar. Kak, bisa hamil kembar 3 ada keturunan apa gimana? Enggak, Kak Pikachu. Aku nggak ada keturunan kembar. Aku secara genetik nggak ada, tapi karena aku konsumsi asam folat, obat penyubur, disuntik penyubur gitu. Nah, itu merangsang si ovariumku itu untuk menghasilkan sel telur lebih banyak. Nah, ketika aku dikasih obat penyubur, memperbesar sel telur, juga vitamin. Nah, yang tadi dirangsang sel telurnya banyak itu ternyata dibuahin itu ada 3 gitu. Jadi buat kalian yang mau promil anak kembar, sarannya aku memang banyak makanan yang bergizi makanannya, terus konsumsi asam folat, sama kalau bisa konsul ke dokter untuk minta obat penyubur. Itu membantu sekali untuk yang mau promil anak kembar. By the way, aku nggak bidan ya, Kak Babu Kucing. Jadi aku nggak tahu menjawab pertanyaan kakak tentang pembukaan. Iya. Itu obes ke Arvin. Masih bisa. Kalau kalian ada yang ngerasa BB-nya itu berlebih, BB-nya kalian berlebih, kalau dibilang masih bisa hamil, ya sel telurnya dulu bagus nggak gitu, spermanya bagus nggak, itu dulu. Nah, kalau soal BB, aku sarankan memang kalian harus olahraga. Walaupun temanku bilang dia kan promilnya di luar negeri gitu kan. Nah, dokter di sana sebenarnya tidak terlalu peduli dengan yang namanya BB. Jadi dia peduli dengan sel telur sama sperma. Nah, kalau di Indo kan, di negara kita tercinta ini, kalau ada BB yang berlebih, dokter kasih saran turunin berat badan dulu kan. Bisa dengan obat suntik, bisa dengan obat, dengan pil atau apa gitu. Tapi yang di LN, di luar negeri itu, dokter nggak gitu peduli itu. Yang dia mau concern adalah sel telur sama sel sperma gitu. Jadi buat kalian yang bilang BB-ku berlebih, ya solusinya pertama adalah diturunkan aja dulu gitu. Tapi itu bukan nomor 1 lah yang menyebabkan kalian lama jadi pejuang garis 2. Mungkin sel telurnya yang ini. Nah, kalau dibilang ketutup lemak, perut lemaknya, waktu ada teman aku yang melahirkan, emang kata dokter iya, babynya itu ketutup lemak. Tapi aku nggak tahu itu signifikan banget, nggak mempengaruhi pejuang garis 2 gitu. Kak, kalau baru telat 2 hari tes pack positif, kemarin keluar fake coklat muda aku butuhin, kira-kira aman nggak? Aman Kak Mun, kemungkinan itu penempelan plasenta, penempelan embrio ke dinding rahim. Jadi kalau tes pack kakak positif terus keluar flek, itu kemungkinan ya penempelan embrio ke dinding rahim. Ada orang yang tidak ada gejalanya itu sama sekali, tapi ada orang yang ada gejalanya itu. Jadi nggak sama semua Kak Yon gitu. Iya, biasanya kalau kalian yang USG ke bidan atau ke dokter itu biasanya agak sedikit berbeza ya, agak sedikit berbeda dia weeknya itu. Nah, aku biasanya ngikutin weeknya aku itu adalah dari foto USG ini, ini yang aku ikutin gitu. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung itu masih kurang gitu, tapi aku ngikutin yang ini gitu. Promil apa Kak? Aku promil inseminasi. Jadi kalau kalian udah tahu belum apa itu promil inseminasi? Apa ini? Kak, aku mengalami kehamilan di luar kandungan, sudah operasi, apa bisa? Bisa Kak Rer, bisa.
Kakak kapan itu Kak Rer? Aku sarankan kalau kakak sekarang udah lewat masa nifasnya, kakak buat minuman rimpang. Minuman rimpang. Minuman rimpang itu bagus banget untuk ngeberesin yang dari dalam dulu. Gitu misalnya gumpalan-gumpalan darah yang tadinya jadi menghitam kayak gitu, itu bagus banget loh. Jadi aku sarankan buat kalian, rimpang itu dia jahe, kunyit, serai, lengkuas. Jahe, kunyit, serai, lengkuas. Ada orang yang bilang aku nggak nyaman dengan minuman rimpang. Guys, aku pun sebenarnya jamu-jamuan itu aku paling nggak suka. Tapi karena aku promil kemarin ya aku paksakan lah. Aku PCOS. Tuh, nih, siapa tahu kalian mau ngikutin jejaknya Kak Basri nih. Aku PCOS sering minum kelapa muda. Alhamdulillah berhasil. Nah, aku juga dulu ngerjain yang kayak Kak Fazrini nih, tapi aku kelapa muda yang diembunkan Kak Fazrina. Aku nggak tahu ya, karena aku disaranin sama temen aku, dia juga berhasil. Jadi kelapa muda aku beli, terus malamnya itu aku letakin di bawah bunga, tapi dalam keadaan tertutup ya. Aku letakin di bawah bunga itu, terus besok paginya aku minum itu, gitu. Katanya itu bagus untuk memperbaiki atau mendinginkan di rahim, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian ada yang sekarang problemnya PCOS, terus ada katanya rahimnya panas, aku sarankan kelapa muda. Tapi atasnya itu jangan, jadi kalau kalian beli kelapa muda kan atasnya boleh dikikis, tapi jangan sampai bolong ke kelapanya. Jadi kayak tipis banget, biar embunnya itu kerasa ke dalam kelapanya. Itu aku minum dulu 3 kali seminggu. Kak, kalau ada kista gimana? Tergantung ukurannya Kak. Ada yang masih bisa ditolerir, ada yang memang harus operasi. Jadi tergantung dari ukurannya. Karena PCOS itu guys, jadi kan fungsi ovariumnya itu terganggu. Aku kelapa muda Kak, bukan kelapa hijau sih. Aku kelapa muda, enggak yang kelapa hijau, kelapa muda aja. Karena mau cari kelapa hijau aku di Medan kemarin agak susah ya, say. Kelapa hijau itu lebih untuk obat untuk yang panas dalam, yang kayak gitu sih. Tapi aku nggak tahu di bawah bunga gimana itu Kak. Pokoknya di bawah, jadi kan kita letakin kelapanya di luar. Kalian ada bunga di bawah bunga, artinya dia tidak langsung lepas kalian letakin di luar gitu, takutnya ada yang makan rayap atau apa kayak gitu. Jadi dia fungsinya mengembunkan itu. Kenapa tidak di kulkas? Beda. Kalau kulkas itu dinginnya itu kan dingin memang es, tapi kalau diembunkan dinginnya itu berbeda gitu. Jadi buat kalian yang mau PCOS, yang mau benerin dulu mengademkan rahimnya, boleh pakai yang kayak gitu. Aku kelapa muda, nggak harus kelapa hijau. Kalau kakak yang tadi bilang dia kelapa hijau, ya mungkin dia berhasil di situ gitu. Rimpang beli di mana Kak? Sebelum TikTok Shop tutup, aku biasanya saranin iniku yang ngikutin live aku beli ramcin gitu. Tapi kan ini ditutup dan aku belum ada. Nantilah ya kalau aku udah ada niat untuk mendaftar jadi affiliate di toko yang lain, di ini yang lain baru ya aku ini kan. Kalau kalian rimpang, nggak beli loh Kak Rer. Rimpang itu buat jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jadi aku buatnya itu aku blender kalau lagi malas. Tapi kalau lagi nggak malas aku parut. Nah, masukinlah itu ke dalam air mendidih. Biasanya takarannya di aku ke dalam 600 sampai 800 ml. Kunyitnya itu 5 sampai 7 cm, jahenya itu 8 sampai 10 cm-an, terus serainya itu 3, lengkuasnya itu 1 bongkahan. Nah, itu aku blender. Nah, aku masukinlah ke dalam air mendidih yang tadi sekitar 600 sampai 800 gram. Nah, itulah yang aku konsumsi 2 kali, pagi sama malam. Nah, kalau kalian suami istri wajib ya, kalau kalian promil, suami istri wajib mengkonsumsi itu. Karena itu sama spermanya suami juga bagus banget. Jahe itu by the way, jahe itu bisa membantu memperbesar ukuran sel telurnya gitu. Jadi itu
Jadi kalau misalnya kalian buat tiap hari, jangan kalian buat hari ini terus dimasukin ke kulkas, itu lagi besok itu lagi. Fungsinya sudah berbeda guys kalau dia sudah lewat dari 24 jam gitu. That's why sebenarnya aku sarankan ramcin gampang kan, tinggal seduh gitu. Kalau haidnya nggak teratur, minuman rimpang yang tadi ya guys, haidnya nggak aku nggak teratur loh. Aku haid itu bisa sampai sekali 6 bulan, sekali 3 bulan gitu aku. Bahkan setelah melahirkan pun aku masih kayak gitu. Nah aku konsisten lah konsumsi si minuman rimpang itu, puji Tuhan banget. Aku sekarang haidku sudah lancar. Terus aku kan pakai ini juga nih. Kadang suami aku ketawa, emang kamu mau hamil pakai itu? Enggak, aku kan sharing di TikTok, jadi sebaik